Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tugas kelompok akuntabel, yaitu dalam bentuk podcast tentang tema potret pelayanan publik, yaitu khususnya rumah sakit. Kami Andi Giri Ariskuillah bersama dengan Ibu Rahmi Nur, Ibu Etika, Ibu Besek dan Pak Herul dari peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek tahun 2022 dengan coach Dr. ABDKD RSMAP. Ya, selanjutnya inilah wajah-wajah dari kelompok kami. Ada Pak Gria, Ibu Rahmi, Ibu Etika, Ibu Besek dan Bapak Herul. Pertama, saya persilakan kepada Ibu Besek untuk membahas materi atau tentang potret pelayanan rumah sakit. Pandangan masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia semakin menurun. Terbukti dari salah satu penelitian yang mengatakan bahwa pasien Indonesia lebih memilih untuk berobat ke luar negeri. Tingginya minat masyarakat berobat ke luar negeri secara umum disebabkan karena faktor kelengkapan fasilitas dan kualitas pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan pasien. Berbagai macam alasan yang memicu banyaknya masyarakat memilih ke luar negeri untuk berobat adalah karena pelayanan prima dan kecepatan waktu. Mereka secara cepat mendapatkan kepastian diagnosa sehingga tidak membuat pasien cemas dan bosan menunggu karena terlalu lama. Pertumbuhan rumah sakit yang pesat diharapkan bisa sejalan dengan pelayanan yang prima kepada pasien dan bukan malah berbanding terbalik. Pelayanan harus sesuai dengan akreditasi rumah sakit tersebut. Pihak rumah sakit bisa meminimalisir potensi kekecewaan pasien terhadap pelayanan yang diberikan. Dalam hal-hal yang menjadi kekurangan sebelumnya dapat menjadi bahan perbaikan untuk di kemudian hari. Rumah sakit di Indonesia harus melakukan inovasi dalam pelayanan kesehatan, seperti inovasi teknologi dalam mengatasi agar pasien tidak mengantri terlalu lama, yakni dengan membuat sistem registrasi secara online. Rumah sakit juga dituntut untuk bisa memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang terbaik dan tidak membeda-bedakan antara pasien umum dan pengguna BPJS. Pengguna BPJS sendiri harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara mulai dari visit dokter hingga obat-obatan serta penanganannya. Selanjutnya untuk tantangan layanan publik ini, saya persilakan kepada Pak Herul. Pada pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit, terdapat beberapa tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan di era new normal. Yang pertama adalah pemerataan fasilitas. Saat ini masih banyak ditemukan rumah sakit yang belum mampu menggunakan fasilitasnya dengan optimal. Contohnya seperti tempat tidur, di mana standar dari tempat tidur juga masih sering dipertanyakan karena masih sering ditemukan tempat tidur yang tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi menjadi tantangan rumah sakit lainnya yang harus dijawab dalam rangka menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan optimal bagi pasien. Saat ini penyediaan informasi terkait tindakan operasi, ketersediaan tempat tidur, dan juga sistem antrian yang terbuka belum mampu dihadirkan oleh beberapa rumah sakit. Yang ketiga, belum semua rumah sakit memiliki SIM RS. Tahukah kalian, menurut pasal Permenkes nomor 82 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, menyebutkan bahwa setiap rumah sakit wajib mengimplementasikan penggunaan SIM RS untuk menunjang kualitas pelayanan kesehatan yang dihadirkan. Sayangnya, hal ini masih belum sepenuhnya diterapkan oleh beberapa rumah sakit. Ya, untuk yang ketiga, mengenai strategi menghadapi hambatan layanan publik rumah sakit ini, saya persilahkan kepada Ibu Rahmi. Berbeda dengan negara-negara lain yang sangat maju dalam bidang pelayanan kesehatan,
nampaknya negara Indonesia masih perlu banyak membenahi pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya. Masih sering kita dengar berbagai permasalahan atau hambatan di mana masyarakat yang sebenarnya sakit parah namun tidak bisa berobat karena kendala biaya, ataupun pasien yang sudah jauh-jauh datang ke rumah sakit namun tidak ditangani dengan baik dan akhirnya harus menunggu sangat lama untuk bisa mendapatkan pelayanan. Nah, ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam menghadapi permasalahan atau hambatan dalam pelayanan kesehatan atau rumah sakit khususnya. Strategi yang pertama yaitu mengoptimalkan konektivitas dan teknologi. Kurang optimalnya konektivitas dan teknologi menjadi penyebab utama pelayanan sistem kesehatan di Indonesia, khususnya di rumah sakit, tidak berkembang dengan baik. Bila konektivitas dan teknologi tersebut sudah merata di seluruh Indonesia, maka bisa dipastikan masyarakat bisa mendapat akses pelayanan kesehatan dengan baik, karena bisa berkonsultasi secara langsung dengan dokter meski jaraknya berjauhan, serta biayanya jauh lebih murah. Untuk itu, rumah sakit harus mulai melengkapi pelayanan mereka dengan sistem yang lebih baik, seperti mendatangkan alat kesehatan yang memadai, menggunakan sistem informasi manajemen rumah sakit untuk membantu para pelayan kesehatan termasuk dokter untuk bekerja lebih efisien. Strategi yang kedua yaitu budaya pelayanan prima. Peningkatan kualitas dan keprofesionalan petugas pelayanan adalah salah satu cara dalam menciptakan pelayanan yang lebih baik kepada stakeholder. Sebab dewasa ini, keluhan-keluhan daripada stakeholder yang menilai pelayanan rumah sakit yang diberikan kepada mereka terkendala akibat masih belum tingginya sikap atau perilaku petugas pelayanan yang langsung berhadapan. Selanjutnya kepada Ibu Etika untuk layanan yang ideal atau yang baiknya untuk layanan rumah sakit. Layanan yang ideal bagi birokrasi di Indonesia, khususnya rumah sakit. Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya pelaksanaan reformasi birokrasi, ideal di rumah sakit yang lebih sistematik dan sinergi harus melakukan upaya dalam memenuhi harapan masyarakat. Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi di rumah sakit ini, mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel secara garis besar terdapat beberapa harapan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya integritas, kapasitas, dan kapabilitas aparatur. Harapan ini berkaitan dengan sebuah indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan aparatur yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan. Yang kedua, direktur rumah sakit, termasuk para pejabat struktural di lingkungan rumah sakit, diharapkan dapat menjadi teladan atau panutan atau role model dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Ketiga, tersedianya akses yang menggunakan teknologi untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Dalam hal ini adalah teknologi informasi. Selanjutnya terkait mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Secara garis besar, harapan pemangku kepentingan terutama berkaitan dengan: pertama, perlu peningkatan semangat budaya melayani sebagai salah satu implementasi budaya kerja di lingkungan rumah sakit. Perubahan pola pikir dan budaya kerja menjadi budaya kerja melayani di seluruh level unit pelayanan merupakan sebuah tuntutan dalam reformasi birokrasi. Seluruh jajaran manajemen dan karyawan diharapkan dapat menerapkan budaya kerja yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, penegakan reward atau punishment secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. Terakhir, yaitu meningkatkan perhatian atau kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat maupun anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya, dari penjelasan teman-teman tadi mengenai layanan publik ini, terutama rumah sakit yang kami jadikan topik, tentu
ini semua semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama pemerintah. Semoga saran atau pendapat yang kami berikan bisa didengar juga. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sekian dari podcast kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.